Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan sharing pada Alkitab Roma 10 ayat 4 sampai 15. Untuk itu kami akan memperkenalkan nama saya Fadri Stengkung. Nama saya Fianita Aku. Nama saya Marian Nanbo. Nama saya Dr. Kasih. Baik, dan sebelum kami memberikan isi sharing dari kita, mari kita bersama-sama untuk berdoa pembuka. Dan doa pembuka adalah teman saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memperkenalkan sharing kami. Kiranya Engkau menuntun kami, doa kami, haleluya. Baik, langsung saja masuk pada isi sharing kami pada saat ini. Jadi pembacaan kita pada hari ini terdapat pada Roma 10 ayat 4 sampai 15 dengan judul kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kebenaran hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran tentang hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup dengannya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami berikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan termalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Baik, itu isi dari Roma 10 ayat 4 sampai 15. Dan dalam Roma 10 ayat 4 sampai 15 saya tertarik pada ayat 11 yang berbunyi, karena kitab suci berkata, orang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang benar percaya kepada Kristus tidak akan dikecewakan. Iman kepada Tuhan memberi jaminan bahwa hidup kita berakhir dalam kegagalan yang sia-sia, sebab Allah setia memegang janjinya. Keyakinan ini berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Dalam contoh pengalaman diri sendiri, dalam suatu masa ketika saya merasa gagal dan takut mengambil keputusan besar, saya memilih untuk berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun situasinya tidak berlangsung cepat atau berlangsung berubah, saya merasakan ketenangan dan keberanian yang baru. Ketika akhirnya saya melangkah, hasilnya justru lebih baik dari yang saya bayangkan. Dari pengalaman itu, saya memahami bahwa percaya kepada Tuhan tidak pernah membiarkan saya berakhir dalam rasa malu atau kekecewaan. Ia memimpin langkah dan menunjukkan bahwa janjinya benar. Selanjutnya pada ayat ini saya tertarik pada ayat yang ke-10 yang berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini menjelaskan tentang iman dan kemampuan kita kepada Tuhan. Sebab apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan kita, maka kita akan dibenarkan. Dan ketika kita mengaku lewat mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan.
sehingga melalui ayat ini saya ingin berbagi pengalaman hidup saya yang berkaitan dengan ayat tersebut. Jadi pada saat itu ada masa ketika saya menghadapi tekanan akademik yang berat dan hampir menyerah dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes masuk di perguruan tinggi. Terkadang saat belajar, saya tiba-tiba menangis karena materinya cukup sulit dan saya rasa saya tidak mampu menjalani. Dan ketika waktunya untuk mengikuti tes yang pertama, saya gagal. Selanjutnya, karena ketika tidak ingin menyerah, saya mengikuti tes kedua, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu gagal. Namun tidak berhenti sampai di situ, saya terus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Dan akhirnya saya mengikuti tes yang ketiga, tapi hasilnya juga masih gagal. Tentunya sebagai manusia, saya juga ada rasa kecewa dan merasa Tuhan tidak menolong saya karena perjuangan yang saya lakukan ini selama ini merasa sia-sia. Dan akhirnya saya merasa sendirian menanggung semuanya. Namun ketika saya mulai menyerah, saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya membutuhkan pertolongan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. Dan ketika saya mengucapkan itu, ada damai yang tidak bisa saya jelaskan memenuhi hati saya. Dalam beberapa hari berikutnya, Tuhan mulai membuka jalan dan saya mengikuti lagi tes yang terakhir. Dan puji Tuhan, saya bisa diterima dan akhirnya boleh berada di Telasal ini. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa percaya dalam hati membawa kekuatan, dan ketika kita mengaku dengan mulut kepada Tuhan, ada pertolongan dan pernyataan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Itulah sebagai pengalaman hidup saya, kiranya bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk terus percaya pada rencana Tuhan. Selanjutnya, ayat yang saya ambil adalah ayat 13, yang dimana berbunyi, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dari ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang membantu Tuhan dengan iman dengan ketulusan hati akan menerima keselamatan yang datang dari Allah. Saya akan sharing kehidupan saya mengenai ayat ini adalah dimana ketika saya sakit, saya teringat tubuh saya kembali di rumah sakit dan setiap hari rasanya semakin sulit untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Dokter sudah memberikan obat dan perawatan yang terbaik, tapi rasa cemas dan takut di dalam diri saya tidak kunjung hilang. Saya sering menangis karena rasa sakit yang begitu kuat, sampai-sampai membuat orang tua dan keluarga saya sampai khawatir. Setiap malam, mama saya selalu berdoa untuk kesembuhan saya, begitupun juga keluarga yang datang menjenguk juga mendoakan saya dengan penuh kasih. Namun ada satu momen yang dimana ketika Opa saya membacakan sebuah ayat yang berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saat saya mendengar ayat itu, hati saya seperti tersentuh. Saya sadar bahwa Tuhan tidak meminta saya yang syarat yang buruk kepada saya. Dia hanya ingin saya datang kepadanya, berseru dan meminta pertolongan dengan segenap hati. Pada suatu malam ketika rasa sakit itu mulai semakin kuat, saya dan keluarga menutup mata dan bersama-sama berseru kepada Tuhan. Di saat itu saya merasakan kelegaan dan kedamaian yang sulit dijelaskan. Rasa takut yang selama ini menghantui saya perlahan-lahan menghilang. Sakit saya memang tidak langsung sembuh seketika, tetapi saya percaya Tuhan mulai memulihkan saya sedikit demi sedikit. Setiap hari saya merasakan tubuh saya semakin kuat. Yang paling nyata dalam kehidupan saya adalah bahwa Tuhan memberi ketenangan, pengharapan, dan keyakinan bahwa saya tidak pernah sendirian. Tuhan benar-benar menolong saya melewati masa-masa sulit saya waktu itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, kondisi saya pun berlangsung pulih. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa janji Tuhan dalam Roma 10 ayat 13 benar adanya. Ketika saya berseru kepadanya, Dia mendengar, Dia menolong, dan Dia bahkan hanya menyembuhkan saya dari sakit saya, tapi juga melalui penguatan hati dan iman. Itu saja dari sharing kehidupan saya, semoga menjadi memotivasikan kalian. Selanjutnya dari saya juga mengambil Roma ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya tertarik akan ayat ini dan ayat ini menegaskan bahwa keselamatan terbuka bagi semua orang tanpa memandang asal status atau latar belakang. Kuncinya adalah berseru kepada nama Tuhan.
Berikut sedikit sharing dari saya. Ada satu masa dalam hidup saya ketika saya merasa benar-benar tertekan. Masalah datang bersamaan dalam segi keluarga dan studi. Saya merasa saudara berusaha semampu saya, tapi tetap tidak memilih jalan keluar. Pada suatu malam, saya duduk sendirian dan hanya bisa menangis dan merasa tidak punya kekuatan lagi. Di tengah keputusasaan itu, saya teringat ayat, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya tidak tahu suruh kata apa, akhirnya saya hanya berdoa sederhana. Tuhan, tolong saya tak sanggup sendiri. Tidak ada suara ajaib atau kejadian dramatis, tetapi saya merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak ada. Keesokan harinya, satu masalah mulai menjadi keluar. Saya mulai mudah untuk teman, membangun relasi yang baik, dan keluarga sudah mulai lebih terbuka untuk mendengarkan masalah-masalah yang saya ceritakan. Momen itu membuat saya mengerti bahwa berseru kepada Tuhan bukan hanya soal kata-kata panjang, tetapi soal data kepadanya ketika kita tidak punya apa-apa lagi. Dan Tuhan benar-benar memberikan jalan saat saya tidak melihat jalan sama sekali. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kami. Sebelum akhir sesi dari kami, kita akan berdoa penutup yang akan dibawa oleh teman saya. Mari sebelum kita mengakhiri video ini, kita mulai berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menolong kami dalam menyelesaikan tugas kami ini. Kiranya apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkah dan menambah pengertian kami tentang firman-Mu. Bimbinglah kami untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik. Ini saja doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kiranya sharing dari kami dapat menjadi motivasi dan bisa kalian refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.